Nah, kenapa si rantainya bisa sampai nyelap di antara puli dan cage-nya? Yaitu kalau nyelap ya nyelap tuh maksudnya nyangkut ya. Nyelip apa nyelip? Oh nyelip ya, sorry. Halo geser, sekarang saya berada di Pantai Pangandaran. Setelah kemarin menempuh dari Tasik, Cikatomas, Pangandaran sejauh 105 km, ditempuh ada sebagian jalan yang kurang bagus, ya kurang lebih di 15%. Ya kita nggak ada jalan pilihan lain ya. Akhirnya ada beberapa momen atau kejadian yang memang pastinya geser akan alami gitu. Nah, dari perjalanan ini nanti akan saya perlihatkan beberapa kejadian yang memang kemarin terjadi gitu. Karena jalan yang kurang bersahabat, ya batu-batunya agak besar gitu kan. Jadi harusnya memang sepedanya kita harus persiapkan dengan matang ya, sesuai dengan medan yang akan kita lalui gitu ya. Nah kemarin kejadiannya ada teman kita Odi mengalami satu kejadian yang memang jarang ya kalau saya lihat gitu, sampai RD-nya atau rear dryernya berputar ke depan, ngelilit, dan patah. Nah itu kejadian itu yang mungkin saya sesalkan gitu ya. Aduh kenapa nggak terfikirkan gitu kan. Cuman ya memang karena kita jalurnya awalnya kita nggak tahu seperti apa gitu. Nah pada saat ngelihat seperti itu, saya jadi ada beberapa tips yang memang nanti akan saya bagikan terakhir supaya nanti geser tidak akan mengalami seperti ini ya. Kalau boleh tahu nih Ding, apa kejadiannya gimana nih kemarin tuh? Jadi kemarin tuh pas melewati jalan yang rusak, saya kan laju terus, digoes aja terus. Setelah pantai Danau Lemona. Danau Lemona ya? Oke. Setelah Danau Lemona, saya goes terus, jalanan rusak. Ternyata rantainya tuh lepas dan nyangkut di puli. Oke, ya. Terus kan dibetulin. Ya. Digoes lagi. Nah yang kedua itu baru hangernya patah. Oke. Jadi sampai RD-nya Muter ya? mutar ya. Nah, kalau bisa nanti saya tunjukkan, ini RD-nya nih yang patah, ada di bagian sini. Geser bisa lihat. Ini bagian patah di hanger RD-nya, ya. Jadi rantainya tuh masuk ke sini. Nyangkut Masuk di antara puli dan bodinya ya, dan cage-nya ya. Nanti ini penjelasannya secara singkat. Sebetulnya ini puli terlalu tipis ya. Nah, kenapa si rantainya bisa sampai nyelap di antara puli dan cage-nya? Yaitu kalau nyelap ya nyelap tuh maksudnya nyangkut ya. Nyelip apa nyelip? Oh nyelip ya, sorry. Kenapa rantainya bisa nyelip di antara cage dan puli? Saya lihat ini pulinya bukan original, bukan ori dari RD bawaan Shimano Ultegra. Saya lihat seperti itu. Jadi pulinya dirubah ke puli yang seramik.
dan bentuknya ini seperti ini tipis. Jadi pada saat jalan yang bergelombang atau jalan yang kurang bagus kita lewatin dan agak kencang, rantai nggak stabil dan menyebabkan jadi ada rantai slip ke bagian antara puli dan cage. Akhirnya dia nyelip, macet, dan RD berputar yang menyebabkan hanger RD-nya patah. Nah, itu kejadiannya memang tidak bisa diprediksikan. Tapi saya sarankan untuk para goeser, alangkah bagusnya kalau memang RD seperti ini, cage-nya lebih baik memakai OSPW atau yang langsung puli dengan cage-nya. Jangan merubah dari pulinya aja. Karena pada saat jalan yang kurang bagus, takut seperti kejadian teman kita Oding ini, gitu. Ya. Karena kejadian ini saya udah 2 kali. Ya, oke. Nah, terakhir saya juga pengen mengingatkan untuk goeser-goeser yang bakal nanti mengadakan perjalanan dari Tasik atau sekalipun dari Bandung melewati Cikatomas, Pangandaran. Saya titip pesan aja untuk goeser, mungkin harus lebih komplit ya, membawa tools, diantaranya pembuka rantai, brake pad atau brake shoe, ya, kunci L lengkap, ban dalam, ya, atau 1 ban luar pun bawa, ya. Karena ini nggak bisa diprediksikan, jalannya memang 15%-nya itu kurang bagus. Batu-batunya memang agak besar ya, ini kemarinnya. Besar dan tajam. Agak tajam. Jadi saya sarankan untuk goeser membawa alat-alat yang tadi. Ya. Kenapa saya sarankan bawa juga pembuka rantai atau kalau ada power link atau mislink bawa, ya. Entah yang 10 speed atau 11 speed. Karena pada saat kemarin juga saya udah berusaha supaya teman kita Oding ini pengen goes lagi. Ya, pakai sepeda yang kemarin patah RD-nya. Yaitu dengan saya sambung, tadinya saya pengen gitu. Saya sambung rantainya supaya jadi single gear ya. Jadi depan dipaten, depan 1, di belakang 1 gitu. Jadi akhirnya nggak bisa dipindah-pindah belakangnya. Tapi karena posisinya rantainya ya kemarin jadi apa kayak bengkok ya. Iya, jadi nggak simetris lagi. Nggak simetris lagi. Terus tadi kita coba lagi pada pagi hari pengen goes tadi awalnya. Ngelihat rantainya nggak lagi simetris, jadi udah kita nggak bisa berusaha. Oding goes lagi nih. Dia kecewa nih, mukanya muka kecewa. Padahal ke Pangandaran tuh pengennya goes ya sampai finish, tapi akhirnya ya, apa boleh buat ya. Nanti ke depan kita ulang lagi. Siap. Pangandaran. Siap. Dengan persiapan lebih matang. Apa sih asiknya goes ke Pangandaran rame-rame? Wah, goeser mesti tahu gitu. Oding mungkin bisa cerita. Ya. Ini nih pengalaman juga nih. Pengalaman tuh kalau dengan grup, keseruannya pertama ya goesnya tuh banyak. Kedua, di saat kita akselerasi atau saling kejar mengejar ya. Nah di situ keseruannya. Terus ada persaingannya berarti? Iya. Oh. Ada persaingan tapi yang sehat. Yang sehat ya. Terus di 30 km terakhir, ya itu yang terjadinya ya. Kita saling tarik menarik sampai finish. Iya. Jadi kalau goeser nanti lewat Cikatomas, ada itu setelah kita pertigaan dekat Alfamart, itu menjelang 30 km mau sampai ya. Mau finish ya. Mau finish Pangandaran. Nah, itu momen-momen itu pasti goeser ngalami juga nanti ke depannya. Karena apa? Dari situ jalanan itu tanjakannya udah nggak nanjak lagi di situ ya. Nggak terlalu nanjak. Nah, di situ kita bisa saling memanasnya. Adu kekuatan.
Mungkin nanti sesudahnya saling dibully jadinya. Iya. Yang kalah dibully biasanya. Yang kalah kan dibully, kayak ya. gitu. Ya semoga nggak sampai jadi. Ya, tapi kan itu kan tergantung grupnya ya. Ya. Ini kan di grup kita sendiri. Ya. Kita happy aja kok. Kita mah happy. Happy ya. Goes happy aja. Goes happy. Memang kebiasaannya setiap goes ya seperti ini di grup kita ya. Di menit-menit terakhir ya. Itu di 30 km terakhir. Itu seru banget jadi goeser. Serunya tuh ketika kapan gitu? Serunya ketika 30 km terakhir. Ya antar goeser yang lain tuh gimana gitu? Bisa dijelasin nggak? Oh, bisa nih sama Oding. Antar goeser itu ya di saat kita start dari Alfa itu ya kita langsung tancap gas. Nggak kasih kendor aja pokoknya. Kita saling bergantian posisi ya, depan ke belakang ya. Terus aja begitu sampai finish. Kayak pelotonan. Sampai 200 meter mau finish ya kita sprint. Wah, itu yang serunya. Walaupun ini bukan pertandingan. Oh gitu iya, ya? walaupun bukan pertandingan tapi ya. Itu kebiasaan dari grup kita ya kayak gitu ya. Nanti penonton bisa lihat YouTube sebelumnya ya. Karena grup kita solid banget untuk memang yang kalaupun tidak kecepatannya sama, tapi grup kita udah bisa mengatur ya. Yang grup depan mana, grup tengah mana, dan grup belakang mana. Itu otomatis sudah ada nanti di situ. Ya. Ya, betul. Nanti yang grup depan udah pasti itu pak kejar-kejarnya. Ya. Apakah dengan seperti itu yang kekuatannya nggak sama bisa terpacu juga nggak? Saya yakin kalau kekuatannya mendekati ya, kalau nggak sama kemungkinan besar bisa ketinggal ya. Tapi kalau mungkin dia sedikit-sedikit dia bisa ambil curi angin ya, karena kalau 30 km terakhir biasanya kita pelotonan kurang lebih di 10 atau bisa juga di 15 orang ya. Nah di situ bisa curi angin sambil istirahatnya. Ya. Sambil Jadi istirahat. giliran posisi depannya tuh bergilir. Ya. Emang kalau paling depan berat banget ya? Posisi depan itu menurut saya paling berat karena dia kan harus membelah angin ya. Kalau yang belakang enak kan tinggal ngikutin aja, kehalang badan kita. Ya. Jadi lebih enteng biasanya. Bisa kecepatan berapa itu? Bisa kemarin sih sampai 37 ya. 37 ya? 40 ya 40 lah. 40 yang di depannya? Ya. Wah luar biasa itu. Gue rasa nanti bisa ikutin juga ya untuk YouTube yang sebelumnya ya. Nanti selain kita goes ke Pangandaran, di perjalanan juga pemandangannya ini oke banget ya. Bisa nikmatin juga goeser ya, apalagi Disclaimer. Ini mah hanya keseruan grup kita aja. Iya. Jangan ditiru aja yang lain ya. Ini mah grup kita aja, kebiasaannya seperti itu. Kebiasaannya seperti itu gitu. Biasanya kalau latihan supaya bisa sama gitu kemampuannya gimana tuh? Latihan rutin. Betul. Latihan dengan rutin. Ya kita harus ngikutin siapa yang lebih cepat. Ya itu kan nanti jadi pacuan ya. Untuk latihan biar lebih kuat, biar lebih cepat. Kalau spesialnya grup ini apa sih dibanding grup lain? Ya kalau ini sih kebersamaannya lebih kuat ya. Jadi bukan hanya lebih solid ya. Iya, bukan buat gaya-gayaan, kebut gitu, bukan. Kita mah happy aja lah. Buat kebersamaannya juga oke. Dan memang hobi yang menyatukan gitu ya. Iya. Ya, antara berbagai macam. Walaupun kan kita jarang latihan bareng, latihan samaan, kita kan jarang ya. Tapi sekali ada event jauh ya kita bisa gabung. Ya. Dari berbagai profesi ya. Dari berbagai profesi kita disatukan dengan hobi yang sama. Usia juga beda-beda. Usia yang berbeda. Dan usia tua bukan berarti lemah. Usia muda juga bukan berarti tidak kuat. Ya. Usia tua karena rajin. Usia yang muda harus lebih rajin.
supaya bisa ngejar yang tua-tua. Yang lebih kuat, yang lebih kenceng. Ya, karena di grup kita juga ada beberapa yang udah usianya di kepala 5, Oh, 6. kepala 6 masih top goes ya. Masih fit. Masih fit. Yang muda jangan kalah nih. Kalau berdua ini gimana nih? Ya, Penggembira aja sih versi kalau kita. penggembira. Gembira biar sehat, Sehat. biar nggak berat badan, biar nggak nambah terus. Itu kan yang intinya itu sih kalau saya. Olahraga buat have fun ya. Iya, buat have fun. Oke, Guester, jangan lupa subscribe terus dan like, Komen. share, and comment. Komentar kalau Guester juga ada kejadian-kejadian yang lewat Tasik, lewat Cikatomas, Pangandaran. Apabila ada kejadian-kejadian yang bisa di-share, komen langsung ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, Oke. thank you. Salam Nanjak terus. nanjak terus. Yuk. Yuk, 2.